Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon... Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar pagi hari ini dari radio. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicara kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa ya? Jepang tidak lagi menguasai tanah kita. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu semuanya belum menguasai tanah kita. Oh iya, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus bisa memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan saudara Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bu Sahri benar. Karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan segera hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai macam apapun dari Jepang. Karena kemerdekaan, kitalah yang akan mengusung sendiri. Setuju. Kalau begitu, kita semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menanyakan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Mas ada keperluan apa? Gini Bu, ada yang kami ingin bicarakan dengannya. Mas, akan untuk saya panggil Mas dulu. Mas ada yang datang mencari. Bu, Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. baiklah saya akan menemui. Ya, silakan Ibu. Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu di radio. Dari itu kami golongan pemuda semuanya mengadakan rapat agar Bung Karno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Tapi PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat sendiri, bukan dari bangsa lain. Kan begitu, memang seharusnya kita membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Memproklamasikan kemerdekaan sendiri, mengapa harus menunggu janji Jepang? Bahkan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Dan perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana? Tapi Bu, makin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita rakyat. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan
para golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yang akan datang. Gimana, Bu? Lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan bila kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semua berantakan? Kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok yang letaknya di bawah pimpinan Komando Peta? Bagaimana saudara-saudara, setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa, Bu? Jadi gini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Soekarno telah mengatakan masa ini akan dibicarakan di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus mencampuri tangan Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang hanya janji manis? Apa yang Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang demi rakyat-rakyat yang sudah lama terbelenggu perjanjian Jepang. Mereka harus bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudaraku sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik, tapi kita yakin dapat memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Saya setuju dengan pendapat mereka, dan saya mendukungnya. Tapi apa mungkin kita bisa melakukannya? Tentu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha pasti bisa. Lagian, pemuda di Jakarta sedang melakukan penyusunan strategi
pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan proklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, besok kita akan melaksanakannya. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan untuk naskah proklamasi? Jepang tidak akan mengizinkan sekarang, apalagi jika mereka tahu. Kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah Laksamana Mayada? Baiklah dulu. Ya udah, kita akan melaksanakan sebentar lagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Mayada. Bentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf kami mengganggu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silahkan masuk. Terima kasih Laksamana Mayada. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar begitu. Silahkan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Silahkan duduk. Ada pena dan kertas Laksamana Mayada? Oh, sebentar akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, penandatangan naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena tadi sudah sepakat tidak boleh ada campuran tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh yang hadir di sini, seperti negara lain? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Sudah bagus. Bagaimana, Dede? Setuju. Tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Baik Bu, apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Mayada, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Gusti Allah karena telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita.
Oh iya, apakah kalian sudah menceritakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara besok di Ring Laut Bangsa Indonesia yang diciptakan oleh Bung Supratman. Oh iya, kan kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak, yang ada hanya kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita adanya. Pak, ibu ada ide, bagaimana jika kita namakan sang kakak merah putih? Baiklah, namakan sang kakak merah putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya, baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Dengan saya mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Tuhan Maha Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Ratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tonggak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kini semua harapan ini bukanlah sebuah angan-angan, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan. Saat ini, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang disingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menjadi suatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air dengan cara mempertahankan Indonesia.
Indonesia tanah Jepang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung Karno. Kita tidak boleh berubah. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang kami ingin bertemu Laksana Maestrat. Aduh, Gimana dengan pendatangan? penandatangan. Apa? Ini